Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kepada kita semua karunia serta rahmatnya, sehingga mulai dari kita diciptakan hingga saat ini, mudah-mudahan apa yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bisa kita pergunakan dalam hal-hal yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, sholawat beserta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada baginda junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwati fillah rahimakumullah, Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman dengan keimanan yang utuh dan benar, maka segala urusannya di atas dunia ini hingga akhirat kelak insyaallah akan selalu berada dalam kebaikan. Yang mana Rasul menjelaskan dalam salah satu hadisnya yang berbunyi, isi hadisnya adalah ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim pada hadis nomor 5318 dalam sahihnya. Hadis tersebut bermakna bahwa sungguh mengagumkan urusan seorang yang beriman, dan itu tidak terjadi kecuali bagi orang-orang yang benar-benar beriman. Apa itu? Yang pertama, apabila ia ditimpa suatu kesenangan lalu ia bersyukur dengan itu, maka syukur itu baik baginya. Dan apabila dia ditimpa suatu kesulitan atau sebuah mudarat lalu ia bersabar dengan hal tersebut, maka kesabaran dia adalah menjadi kebaikan baginya pula. Ada beberapa hal yang bisa kita petik dalam hadis tersebut. Yang pertama, dua syarat kebahagiaan dalam urusan kita di dunia dan akhirat ini hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang benar-benar beriman. Dalam artian, imannya tidak hanya sekadar menyatakan bahwa aku adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, melainkan keimanannya mesti sesuai dengan segala arahan dan tuntunan syariat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tentunya hal ini bisa kita pelajari melalui ta'lim kepada guru-guru kita dan juga membaca referensi terkait itu dan lain sebagainya. Nah, lalu yang kedua adalah mengenai syarat dari kebahagiaan atau ketenangan urusan kita selama hidup di dunia hingga akhirat kelak. Intinya ada dua. Yang pertama, apabila kita ditimpa suatu kesenangan lalu kita bersyukur dengan segala kenikmatan dan kesenangan tadi, maka sikap syukur kita ini adalah akan menjadi kebaikan bagi kita. Lalu yang kedua, apabila kita ditimpa suatu kesulitan, kemudaratan, atau bahkan mungkin yang berupa kesedihan, kekecewaan, dan segala macam, apabila kita hadapi hal tersebut dengan sikap sabar, maka hal tersebut juga akan menjadi nilai kebaikan bagi kita. Nah, dalam hadis ini bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya orang-orang yang benar-benar beriman dengan keimanan yang utuh dan benar, hidupnya akan selalu terasa ringan. Karena apa? Ketika dia mendapatkan kesenangan, ia akan meyakini dan menyadari bahwa kesenangan atau kenikmatan yang ia dapatkan pun sebenarnya merupakan ujian dari Allah. Apakah dengan kesenangan itu ia menjadi lupa diri, atau dengan kesenangan itu ia bahkan lupa bahwa sumber dia mendapatkan hal tersebut bukan hanya sekadar dari usahanya semata, melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu pula halnya dengan segala ujian dan juga cobaan. Apabila ia meyakini bahwa yang memberikan kesulitan atau ujian cobaan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu merupakan hal yang bisa ia jadikan sebagai standar pengukur keimanannya, apakah ia akan berkeluh kesah saja dengan hal itu, atau yakin bahwa Allah tidak akan memberikan ujian kepada seorang hamba melainkan dengan batas kesanggupannya, maka segala hal tersebut sebenarnya bisa menjadi ladang atau wadah baginya untuk mempertebal tingkat keimanannya. Karena segala hal yang ia dapatkan di atas dunia selalu ia yakini bahwa itu datangnya dari Allah dan merupakan ujian untuknya, maka tidak akan ada sikap kesal terhadap takdir atau ingin berkeluh kesah dan segala macam.
Jadi ikhwati fillah, kita sebagai orang-orang yang sudah terlahir sebagai orang Islam dan orang yang beriman, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesempatan untuk barui keimanan kita dengan sungguh-sungguh dan benar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan jadikan segala urusan kita menjadi baik sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi, di mana kuncinya adalah dua. Yang pertama, apabila kita mendapatkan kenikmatan, maka ingatlah sejatinya ujian dari Allah itu tidak hanya berupa hal yang menyedihkan bagi hati, melainkan juga hal yang menyenangi hati. Dan ketika hal yang menyenangkan hati dan menyedihkan hati kita akan mendekatkan kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beruntunglah orang-orang yang demikian, karena itu merupakan bukti bahwa dia sudah beriman kepada Allah secara benar, karena segala hal yang datang kepadanya selalu ia kaitkan dan mengingatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang memang Allah jadikan termasuk golongan orang-orang yang benar-benar beriman dengan keimanan yang benar kepadanya, dan segala urusan yang kita lakukan senantiasa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tersebut. Kesabaran maupun kesulitan kita hadapi dengan rasa syukur dan juga kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin yang bisa Ana sampaikan pada video kali ini. Terlebih dan kurangnya Ana mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.